Lu diem doang. Nggak bisa jawabkan pertanyaan Raven. Gita bertanya sinis, dia tahu pasti Lalita tidak berpikir sampai sejauh itu. Coba sekarang ngomong Lit, kenapa lu mau nikah dan enggak ngeberontak pas bokap lu ngejodohin lu? Gua tahu lu enggak mungkin tiba-tiba mau nikah kalau bukan karena dijodohin sama bokap atau nyokap lu kan? Mendengar pertanyaan Raven membuat Lalita meringis kecil, pasalnya yang sebenarnya terjadi adalah Lalita tidak dijodohkan sama sekali. Yang dijodohkan adalah kakaknya, dan dia malah dengan sukarela berkata pada Gunawan untuk menggantikan Saras, menikah dengan sosok lelaki bernama Lars Anderson yang sebelumnya tidak pernah Lalita kenal sama sekali. Saking inginnya Lalita dengan perjodohan itu bahkan dia dengan rela melakukan banyak kebohongan kecil agar dia bisa dengan mudah menggantikan kakaknya. Enggak gitu. Gua cuma ngerasa hidup gua udah terlalu lama sendiri dan emang bener gua dijodohin sama bokap gua, tapi itu enggak ada salahnya kan? Pilihan orang tua selalu yang terbaik. Iya kan? Iya tapi lu kan enggak ada perasaan apapun sama lelaki itu ta? Lu mikir enggak sih kalau nikah itu artinya lu hidup selamanya sama seseorang yang udah lu pilih sebagai pasangan terbaik lu, dan ini lu kenal aja enggak sama calonnya tapi lu udah mantap aja buat nikah tanpa pemikiran panjang lagi. Ucap Gita berargumen, wajah gadis itu memerah menahan emosi. Sebenarnya dia senang saja jika sahabatnya itu akan menikah, tapi yang membuat Gita tidak senang adalah karena pernikahan itu didasarkan perjodohan yang mana Lita sendiri tidak mengenal calonnya. Baik perilaku maupun tampangnya. Tiba-tiba Alaska yang sedari tadi terdiam bangkit dari duduknya dengan tangannya yang menggebrak meja. Sontak eksistensinya menjadi pusat perhatian semuanya, termasuk Lalita yang tadinya akan menyanggah ucapan dari Gita seketika urung dengan mulut yang sedikit terbuka. Terkejut dengan apa yang dilakukan Alaska barusan. Cukup. Biarkan dia memilih pilihannya Gita, tidak usah lagi kita ikut campur urusan Lita. Jika dia memang mau menikah ya sudah biarkan saja dia menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya. Kita tidak ada hak untuk ikut campur. Setelah mengatakan hal itu, Alaska langsung pergi dari markas tanpa menoleh sama sekali ke belakang di mana para teman-teman menatap terkejut. Alaska meskipun statusnya sebagai seorang panglima dalam Aelius Gang, namun dia dikenal baik hati dan jarang sekali marah pada anggotanya. Dan kali ini dia terlihat sangat marah bahkan sampai meninggalkan markas begitu saja setelah berkata demikian. Gita menoleh kemudian menatap kesal pada Lalita yang sekarang menunduk, udahlah terserah sama lu Lita. Gua udah enggak mau peduli lagi. Kalau hari ini lu datang cuma mau bawa kabar buruk buat kita semua khususnya buat Alaska, lebih baik lu enggak usah kembali. Lu enggak usah datang sekalian. Dan Gita pun menyusul Alaska untuk pergi, satu persatu teman-temannya pergi meninggalkan Lalita. Hanya ada Raven yang tetap diam di sana menatap lurus pada Lalita yang masih menunduk dengan matanya yang memerah menahan tangis. Saat Lalita sadar masih ada Raven di sana, dia pun mengangkat kepalanya hanya untuk mendapati Raven yang masih berdiam diri di sana dengan wajah datarnya. Lalita terkekeh miris, lu enggak mau ninggalin gua juga kayak yang lain Ven. Gua di sini salah karena keputusan gua yang langsung terima gitu aja sama perjodohan yang papa kasih. Gua enggak masalah kalau lu mau pergi juga. Tidak ada pergerakan apapun dari Raven, yang terdengar hanya suara helaan napas pria itu hingga beberapa detik kemudian barulah Lalita mendengar suara langkah kaki dari Raven yang berjalan mendekat ke arahnya. Gua enggak akan pergi kayak mereka, tapi gua mau minta penjelasan dari lu dulu Lita. Cukup kemarin yang gua nganter lu gitu aja tanpa banyak tanya seperti keinginan lu. Tapi hari ini enggak lagi, gua butuh penjelasan dari lu Lita. Sebenarnya ada apa? Kenapa lu tiba-tiba dijodohin sama bokap lu? Pertanyaan Raven hanya dibalas kebungkaman oleh Lalita yang masih tetap pada posisinya, namun kali ini mata merah dengan embun tipis yang siap ditumpahkan oleh matanya itu menatap balik mata Raven.
Di sini cuma ada kita berdua ta, kalau lu belum siap buat cerita sama yang lain gua bakal jaga rahasia lu dengan baik. Tapi tolong jelasin sebenarnya lu kenapa? Raven bertanya dengan nada putus asa. Lalita di depannya ini benar-benar tidak dikenali oleh Raven sama sekali. Ya udah gua bakal cerita, putus Lita pada akhirnya. Gadis itu pun mulai bercerita dari awal di mana kakaknya datang menghampirinya dan menawarkan sebuah perjanjian yang sebenarnya lebih menguntungkan di pihak kakaknya jika dari cara berpikir orang normal. Namun karena Lita mencintai motor lebih dari apapun, maka dengan mudah langsung menyetujui perjanjiannya dengan sang kakak, lalu berlanjut pada kejadian di mana dia yang meminta Raven untuk mengantarnya ke kantor sang ayah untuk mengatakan soal perjodohan itu dan seolah keberuntungan juga sedang berpihak pada Lita. Di sana Matteo Anderson juga ada dan Lita mulai kembali melakukan aktingnya. Lalu cerita berakhir saat Tuan Anderson dan papanya setuju untuk mengganti calon pengantinnya menjadi Lalita dan bukan Saras lagi. Cuma karena motor ta. Serius lu terima tukar posisi buat nikah sama anak Tuan Anderson gara-gara yang dijanjiin kakak lu itu si Molly buat dimodif sama teman kakak lu? Sumpah gua enggak habis pikir sama jalan pikiran lu ta. Raven menghembuskan napas kasar, bahkan pemuda itu sampai menggelengkan kepalanya. Tidak paham bagaimana cara jalan kerja otak dari Lalita sahabatnya itu. Lalita menghela napas, bukan hanya itu alasan gua Ven. Gua enggak bisa lihat kakak gua nikah tapi dia enggak seneng sama kehidupannya. Dia udah punya pacar Ven dan gua sebagai adik enggak mungkin diem aja lihat kakak gua yang udah mulai bahagia sama pasangannya harus pisah gara-gara perjodohan dari papa. Ya tapi lu masih bisa ngajuin nolak perjodohan kan ke bokap lu. Lu bilang aja yang sejujurnya kalau kakak lu udah punya pasangan. Bokap lu juga pasti enggak akan ngelanjutin perjodohannya. Lu enggak perlu ngorbanin diri Lita. Raven berujar dengan nada jengkel. Lalita hanya tersenyum tipis, ya gak apa-apa mungkin ini emang udah takdir gua. Lagian kata Kak Saras lelaki yang dijodohin sama gua ganteng kok, lumayan lah enggak terlalu dapat ampas banget ini mah, kemudian gadis itu tertawa kecil. Raven yang seolah belum puas kembali berkata pada Lalita, Alaska juga ganteng ta, tapi lu tolak. Kalau lu terima perjodohan ini karena emang mau cari cowok, kenapa lu enggak minta dinikahin sama Alaska aja sih ta? Dia cinta banget sama lu bahkan setelah lu tolak cinta dia puluhan kali dia tetap cinta sama lu, dan dia enggak ngemusuhin lu sama sekali walaupun lu tolak cintanya. Lalita mengernyit setelah mendengar ucapan Raven, kenapa jadi ke Alaska? Lu tahu sendiri kan alasan gua tolak Alaska itu karena takut hubungan pertemanan kita jadi rusak kalau semisal gua sama Alaska nanti berantem. Gua enggak mau kayak gitu Ven. Ya gua tahu alasan lu yang itu. Berulang kali juga lu ngomong kayak gitu, tapi tak pernah enggak sih lu sedikit aja mikirin perasaan Alaska. Atau gini deh, gua bilangin aja ya ke Alaska soal lu yang nerima perjodohan cuma karena mau Molly balik. Biar Alaska aja yang nikahin lu, dia bahkan bisa kasih 100 motor yang mirip Molly kalau lu mau ta. Lalita menggelengkan kepalanya mendengar ucapan tidak masuk akal dari Raven. Memang benar Alaska mungkin bisa membeli 100 motor seperti Molly sekaligus karena dia adalah anak yang lahir dengan sendok emas. Ayahnya yang memiliki perusahaan kapal pesiar dan ibunya yang memiliki agensi untuk model-model terkenal, sedangkan Alaska sendiri adalah pemilik restoran bintang 5 di mana tamu-tamu dari restoran itu adalah orang-orang terkenal kalangan atas. Bahkan banyak sekali artis yang sering ke restoran itu. Tapi tetap saja perkataan Raven soal Alaska yang menikahinya terdengar tidak masuk akal. Meskipun mirip tapi dia bukan Molly Van. Lagi pula lu kan udah denger alasan gua, selain karena motor gua enggak bisa lihat kakak gua nanti nikah sama pria yang enggak dia cintai. Ucap Lalita. Terus gimana sama lu? Apa lu bahagia? Pertanyaan itu sempat membuat Lalita terdiam membatu di tempatnya sebelum akhirnya gadis itu memaksakan sebuah senyuman.
Gua bahagia tentu saja Raven. Gua bisa bantu kakak gua, kebahagiaannya adalah kebahagiaan gua juga. Gua enggak masalah nikah dengan pria yang belum pernah gua kenal sebelumnya kalau kakak gua bisa bahagia dengan kekasihnya. Lu tahu kan meskipun gua ini rebel dan sedikit nakal tapi gua menyayangi kakak gua Fen. Kembali pemuda itu menghela napas dibuatnya setelah mendengar perkataan Lalita. Gua enggak bisa komen lagi ta, gua emang udah coba ngasih tahu lu tadi tapi kalau keputusan lu tetap itu gua juga enggak bisa maksa. Gua ikut bahagia kalau misal lu bahagia nantinya sama pernikahan yang hasil dari perjodohan ortu. Lalita tersenyum lalu mengucapkan terima kasih dengan tulus sebelum akhirnya keduanya pun pergi dari markas itu. Lalita harus pulang sebelum sore kan karena dia harus bersiap-siap untuk acara malam nanti. Kamu mainnya lama sekali sih ya, mama sudah nunggu kamu dari tadi. Ayo masuk kamar cepat, kamu harus mencoba pakaian yang mama belikan untuk nanti malam kamu pakai. Begitu Lalita sampai di rumah, dia sudah ditarik saja oleh ibunya, Seruni, untuk masuk ke dalam kamar dan mencoba pakaian yang baru dibeli oleh ibunya. Lalita menurut saja untuk masuk ke kamar, namun saat dia masuk, matanya dibuat tidak nyaman dengan warna baju yang dipilihkan oleh ibunya. Semuanya berwarna cerah dan Lalita tidak terbiasa menggunakan pakaian berwarna cerah apalagi dengan bentuk pakaian yang seperti dress. Sudah dibilangkan dari awal, daripada dress, Lalita lebih suka mengenakan celana jeans robek miliknya dan kaos oblong putih yang dia punya banyak sekali dengan berbagai motif. Entah itu hanya tulisan atau gambar dari burung elang dan ular. Ma, kenapa bajunya berwarna ini semua sih? Mama tidak membeli baju berwarna lain apa? Lalita berkata lirih, memandang lesu pada tumpukan baju baru yang dibelikan oleh mamanya dengan berbagai warna pastel. Ini baju perempuan. Makanya kamu tuh bajunya jangan itu-itu aja ta, baju kamu lebih mirip baju anak laki-laki dibandingkan baju anak perempuan. Katanya mau buat calon suami kamu terkesan, dia akan langsung jatuh cinta sama kamu kalau kamu pakai baju yang seperti ini. Feminim dan cantik. Lalita hanya tertunduk lesu dan mengangguk, iya tapi apa harus bajunya juga berbentuk dress seperti ini? Seruni melotot mendengar pertanyaan dari anaknya itu, ya memang kamu mau pakai baju seperti apa sih tadi acara pertunangan kamu? Masa kamu mau pakai baju seperti ini? Dengan tatapan menilai, Seruni menatap penampilan Lalita dari atas hingga ke bawah kemudian mendelik kesal saat mendapat cengiran dari anaknya itu. Bercanda ma, iya ini Lita coba pakai ya. Mama mau Lita coba yang mana dulu? Banyak banget ini mama belinya buat apa sih? Biar kamu kelihatan cantik lah di hari spesial ini. Ini kamu coba dulu yang berwarna pink ini. Mama belinya dengan harga cukup mahal dan ini hanya ada 10 saja di Indonesia, bisa dibilang baju ini limited edition. Ucap Seruni dengan nada bangga setelah berhasil mendapatkan stok baju terakhir yang hampir membuatnya ribut dengan ibu-ibu sosialita di butik terkenal karena mengincar baju yang sangat cantik ini. Lalita menggeleng dengan tatapan tidak percaya, mamanya ini terlalu effort untuk membelikan dia bajunya sampai-sampai rela mengeluarkan uang cukup banyak hanya untuk satu baju ini. Tanpa banyak bicara, Lalita segera masuk ke kamar mandi untuk menggunakan baju itu. Gadis itu mencoba baju yang diberikan oleh mamanya tanpa banyak bicara, baju itu baju dengan motif keemasan dengan ukiran bunga dan warna baju dasarnya adalah pink. Baju yang cantik namun terlalu terbuka bagi Lalita karena memperlihatkan belahan dadanya dengan tinggi bagian rok hanya 5 cm di atas lutut. Ini terlalu seksi bajunya, Lita enggak mau pakai baju yang ini. Emang sih bagus tapi kan ini acara pertunangan bukan acara pesta sampai-sampai pakaiannya seseksi ini. Lita yang keluar dari kamar mandi setelah berganti pakaian itu langsung melayangkan protesan pada ibunya. Seruni terlihat terdiam, dia menimang-nimang perkataan dari Lalita.
Baju yang dia rebutkan dengan ibu-ibu sosialita itu memang bagus baik bahan maupun coraknya, namun sayang baju itu terlalu seksi seperti apa yang Lalita bilang. Mungkin akan tidak cocok atau pantas jika digunakan di acara pertunangan. Ya sudah ganti pakai yang warna biru ini saja. Ini juga sangat bagus, Mama beli dari butik paling terkenal di Indonesia, Hairless. Kembali dengan bangga Seruni berkata pada anaknya mengenai belanjaannya yang sayangnya Lalita tidak tertarik. Namun kali ini Lalita menggeleng, enggak ah Ma. Lita mau pakai baju dress yang ini saja yang warna putih. Dia simpel namun terlihat cantik sekaligus elegan dalam waktu yang bersamaan. Seruni menghela napas dari sekian banyak baju yang dia tawarkan dengan berbagai warna pastel, kenapa Lalita malah memilih warna putih polos meskipun tetap terlihat elegan namun tetap saja tidak dapat dibayangkan oleh Seruni sebelumnya. Jangan-jangan benar lagi jika warna favoritnya hanya ada warna monokrom saja tanpa warna-warni lainnya. Batin Seruni. Dan sudah diputuskan untuk nanti malam jika Lalita akan mengenakan dress berwarna putih dengan corak ukiran emas yang sangat simpel namun terkesan cantik dan elegan dengan bahan sutra terbaik di negara ini. Malam harinya Lalita sudah berdandan secantik mungkin. Gadis itu menurut saat mamanya dengan keterampilan dalam bermake up itu mendandani dirinya layaknya seorang boneka Barbie. Mama yakin Lars saat pertama kali melihat kamu akan langsung jatuh hati nak, lihat saja nak Mama sangat cantik begini. Kamu tuh terlalu banyak memakai pakaian seperti cewek tomboy jadinya kecantikan kamu tidak terlihat dan terpancar seperti kakak kamu Lita. Lita hanya tersenyum tipis saja menanggapinya, sudah 20 menit yang lalu mamanya terus-terusan membandingkan dirinya dengan sang kakak sekaligus memuji kecantikannya. Padahal tanpa Lita berdandan seperti kakaknya pun aura kecantikannya akan tetap terpancar, bukannya sombong tapi memang kebanyakan orang yang sudah melihat Lita pasti akan dengan jujur berkata jika Lita lebih cantik daripada kakaknya meskipun penampilan Lita tomboy. Ma, ini keluarga Tuan Andersen kapan datangnya sih? Mama bilang sejak 30 menit yang lalu selalu sebentar lagi, entah kapan yang Mama maksud sebentar lagi itu. Lalita mengeluh karena dia bosan tidak bisa bermain ponsel sebab ponselnya diambil sang mama berjaga-jaga agar dia tidak terus memperhatikan ponsel dan mengabaikan keluarga calon suaminya. Kamu enggak sabaran banget sih. Bentar lagi, tunggu aja diem di samping mama nanti ada yang datang buat ngasih tahu kalau, belum selesai mamanya berucap tiba-tiba datang seorang maid perempuan dengan usia parubaya. Nyonya, keluarga Tuan Andersen telah tiba. Mereka menuju ke sini Nyonya, lapornya membuat Seruni langsung mengembangkan senyumannya. Nah kan, baru Mama bilang tadi. Ayo kamu sudah tidak sabar buat bertemu sama calon suami kamu. Lalita hanya mengikuti langkah mamanya yang menarik lengannya dengan seenak jidat. Dan tibalah di mana saat yang dalam hati Lalita pun tunggu-tunggu, hari di mana dia akan bertemu dengan lelaki yang dia akui sebagai orang yang dicintainya secara diam-diam. Halo Tuan Gunawan, maaf kami sedikit terlambat. Malam ini jalanan di Bandung entah kenapa ramai sekali tidak seperti biasanya, jadi sedikit macet karenanya, Matteo berujar seraya berjabat tangan dengan calon besannya. Lalita berada di samping Seruni tidak kuasa menahan matanya untuk tidak menatap tertarik pada satu sosok lelaki yang sedari tadi menunduk dengan tangan yang memainkan sebuah rubik. Wajah lelaki itu tidak terlihat jelas karena dia menunduk terus, tapi dari yang mata Lalita lihat, dia menggunakan sebuah kacamata. Lita sibuk melihat tingkah laku lelaki yang ada di depannya itu sampai-sampai tidak sadar jika mamanya memanggil namanya sedari tadi. Barulah saat senggolan di tubuhnya terasa, Lita seketika sadar dan mamanya sudah melotot ke arahnya yang bingung kenapa mamanya terlihat marah. Sapa keluarga Andersen nak, jangan tidak sopan begitu. Bisik Seruni penuh ancaman, Lalita yang tersadar segera membungkuk singkat. Ah maafkan aku Tuan karena lupa menyapa kalian. Selamat datang Tuan dan Nyonya Andersen, sedari tadi saya benar-benar menantikan kedatangan kalian.
Saya benar-benar tidak sabar untuk bertemu dengan Tuan Lars." Wajah Lalita tersipu semakin memperkuat aktingnya barusan di hadapan keluarga Anderson. Maharani yang melihat keramahan dari gadis di depannya lantas tersenyum bahagia, tangannya spontan mengusap lembut rambut Lalita yang bergelombang itu. "Panggil kita Bunda dan Papa nak, kamu kan sebentar lagi juga akan menjadi anak Bunda." Masa manggilnya Nyonya dan Tuan. Tanpa disangka-sangka, Rani menyambut hangat Lalita. Iya Bunda, Papa." Lalita tersenyum canggung. Kedua keluarga itu akhirnya masuk ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan. Kembali Lalita duduk di hadapan lelaki yang sedari tadi tidak menghilangkan pandangannya dari rubik yang dipegang setelah sebelumnya mengambil dengan halus tangan calon suaminya yang memegang rubik. "Langsung saja ya, karena Lita sudah tahu juga akan menikah dengan Lars, maka pertunangan ini kita mulai dengan pemasangan cincin pertunangan di jari manis masing-masing mempelai. Dimulai dari Lita terlebih dahulu." Lita sedikit terkejut mendengarnya, namun dia tidak masalah. Akhirnya dia melakukan yang dibilang oleh ayah mertuanya, yaitu memasangkan cincin pertunangan di jari manis calon suaminya. Ini kenapa calon mempelai lelakinya terus-terusan menunduk dan bermain rubik ya? Apa wajahku tidak menarik sampai-sampai dia tidak mau menatapku? Batin Lita bertanya-tanya tanpa tahu jika calon suaminya itu tengah menjalankan perannya sebagai pria idiot.